10 April 2026, di bawah terik matahari pesisir, kami memulai sebuah perjalanan kecil menuju kawasan konservasi mangrove Pantai Baros. Terletak di sepanjang muara Sungai Opak, kawasan ini membentang di Dusun Baros hingga Tegalsari. Sekilas tampak sederhana, namun di balik rimbunnya tersimpan peran besar bagi kehidupan pesisir. Hutan mangrove di Pantai Baros bukan hanya sekedar deretan pohon. Ia adalah benteng alami yang menjaga garis pantai dari abrasi, sekaligus pelindung bagi ekosistem yang hidup di sekitarnya. Disinilah alam bekerja dengan caranya sendiri. Setelah melihat langsung kondisi kawasan konservasi mangrove Pantai Baros, tentu muncul banyak hal yang bikin penasaran. Mulai dari bagaimana awal mula kawasan ini dibangun, bagaimana proses perawatannya, sampai tantangan apa saja yang dihadapi dalam menjaga kelestarian mangrove di sini. Supaya lebih jelas, kami mencoba berbincang langsung dengan pengelola kawasan di sini. Lewat obrolan santai, kami ingin menggali cerita, pengalaman, dan juga pandangan beliau tentang pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Jenis. Di sini ada 5. Ada Rhizopora, ada Soneracia, ada Avicennia, ada Bulbera, dan Agiceras. Reptil-reptil banyak. Ada biawak, ular, terus ada seliro, anak-anak, katak, pompong, kerang, iting, ikan-ikan banyak. Ya bagus. Kalau pertumbuhan itu dipresentasikan itu 50%. Jadi ini nanti teman-teman nanam berapa? Tanam berapa nanti? 2 kayaknya. 2 pohon ya? 2 pohon aja. 2 pohon nanti tumbuhnya 1. Persentase. Kalau nanam 100 tumbuh 50. Soalnya faktor alam, terus ada juga faktor sampah mati, terutama pada proses pembibitan atau yang masih baru-baru itu. Kan sampah itu banyak sekali di sini, bukan warga lokal sini yang buang, tapi kiriman dari atas. Program khusus ya tadi ada program DMPM, Desa Mandiri Peduli Mangrove, terus ada program penanaman mangrove, program bersih sampah. Warga bersama dengan kolaborasi biasanya kalau ada kegiatan penanaman pohon mangrove itu kita kolaborasikan dengan program itu bersih sampah pasti. Mudah-mudi di Karang Taruna sini pemerintah hanya mendukung di belakang. Kalau di sini pure pengelolaannya, strukturnya semuanya mudah-mudi. Ada 70. Banyak. Target kita ada di 10 hektar sampai 20 hektar penanaman mangrove yang perlu kita tanam lagi dan juga perlu kita lestarikan terus. Terus nanti kalau terkait dengan pelestarian itu juga kita sudah dilindungi oleh undang-undang yang jelas, SK Bupati ada, terus undang-undang Republik Indonesia juga ada, nomor 92 itu, nomor 12 tahun 92 itu tentang konservasi. Kalau ada yang berburu, ada yang menebang pohon mangrove itu kena pidana 10 tahun penjara, 50 juta uangnya, dendanya. Tuh.
Kalau tantangan alhamdulillah kalau di sektor sosial atau sektor manusia itu kita sekarang sudah aman. Tantangannya terbesar dulu di manusia, dicabut sama masyarakat sini malah nggak suka, mengganggu pertanian dulu katanya itu. Nanti takutnya kalau besar terus lahan pertaniannya menjadi tertutup matahari, mataharinya tertutup gitu loh. Kalau istilah Jawanya kanyuman, keyupan, kan nggak mendapatkan fotosintesis yang sempurna tuh. Dari wawancara tadi, kita jadi tahu nih kalau mangrove itu gak cuma sekedar pohon biasa, tapi juga punya peran penting. Eits, tapi tunggu dulu. Di dalam kawasan ini, ternyata penghuninya juga banyak dan unik-unik loh. Daripada cuma dengar ceritanya aja, mending kita kenalan langsung sama mereka satu persatu. Yuk kita lihat siapa aja sih yang tinggal di sini. Yang pertama ada Achiseras corniculatum. Si kecil yang imut ini tingginya nggak terlalu besar, tapi daunnya mengkilap, kece banget. Bunganya mirip lampion gantung, dan buahnya bentuknya kayak sabit. Unik banget kan? Selanjutnya ada Bruguera gymnorrhiza. Biasanya dia nongkrong di bagian belakang hutan mangrove yang tanahnya lebih kering. Biasanya tumbuh di zona transisi, jadi tidak terlalu sering terkena pasang air laut secara langsung. Ini dia Avicennia marina, si paling pionir alias pelopor. Dia duluan datang, berani di garis depan dan bantu nyiapin rumah buat yang lain. Akar-akarnya yang juga multitasking, nahan lumpur sekaligus nyaring sampah. Respect deh. Untuk bagian bunganya, Avicennia marina memiliki bunga kecil berwarna putih kekuningan yang biasanya muncul bergerombol di ujung ranting. Sementara buahnya berbentuk bulat hingga agak lonjong, berwarna hijau dengan permukaan yang halus. Berikutnya, Rhizophora apiculata. Ini nih si paling strong, akar-akarnya gede dan menjulang, kayak lagi squat tiap hari. Badannya tinggi, jadi kelihatan paling sultan di antara yang lain. Terakhir, Soneratia alba. Dia punya akar nafas yang nonjol ke atas, kayak lagi butuh udara segar tiap hari. Bunganya cantik, buahnya bulat. Pokoknya, dia paket lengkap. Sekarang waktunya kita turun langsung nih teman-teman. Kegiatan selanjutnya, kita bakal nanam pohon mangrove di kawasan konservasi Mangrove Baros. Seru banget kan? Penasaran gimana proses penanamannya? Yuk langsung aja simak video ini baik-baik ya. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini kami sedang berkunjung di kawasan konservasi hutan mangrove yang berada di pesisir pantai Baros. Nah, perjalanan kita pada kali ini memberikan pembelajaran penting bagi kami mengenai pentingnya konservasi lingkungan, khususnya di ekosistem pesisir pantai. Yuk ikutin keseruan kita. Ayo. Mau menanam mangrove. Ini jenis apa mangrove-nya? Rhizophora. Sekarang kita coba langsung cara menanam mangrove. Pertama, siapkan bibit mangrove yang sudah siap tanam. Biasanya, bibit ini berasal dari buah mangrove yang sudah tumbuh panjang. Kedua, pilih lokasi yang berlumpur dan berada di area pasang surut.
Ketiga, tancapkan bibit ke dalam tanah secara tegak, lalu tekan sedikit agar posisinya kuat. Keempat, supaya lebih kokoh, bibit mangrove bisa diikat dengan tali rafia pada patok atau penyangga. Ini penting banget, biar tanaman tidak mudah roboh atau terbawa ombak. Kelima, beri jarak antar bibit agar bisa tumbuh dengan baik tanpa saling mengganggu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk rutin memantau dan merawatnya. Karena mangrove juga butuh waktu untuk tumbuh besar dan kuat. Nunduk sini, Feb. Akhirnya, perjalanan kita di kawasan konservasi mangrove Pantai Baros selesai juga nih teman-teman. Seru banget bisa belajar langsung sambil menikmati alam pesisir pantai. Eits, jangan kemana-mana dulu. Perjalanan kita belum selesai loh. Sebelum benar-benar kita akhiri, kayaknya masih kurang afdol nih kalau belum keliling sekali lagi. Masih banyak flora dan fauna lain yang bisa kita temuin di kawasan konservasi mangrove Pantai Baros ini. Siapa tahu ada yang kelewat atau malah kita belum nemu hal baru yang gak terduga. Baik teman-teman, dari hasil observasi yang telah kami lakukan, tampak bahwa tanaman mangrove yang telah tertanam di sekitar sini sangat tumbuh dengan baik dan tertata dengan sangat rapi. Tentunya ditanam dengan secara berdampingan. Itu juga ya, Feb. Kita juga tadi dibilang sama pengelolanya bahwa ada banyak sekali flora dan fauna lainnya. Nah, salah satu flora atau fauna lainnya ada apa ya faunanya kemarin? Ada burung kuntul yang bisa kita lihat di atas ini. Lalu ada beberapa jenis kepiting dan beberapa jenis ikan-ikan yang ada di perairan sana. Bahkan nggak cuma mangrove aja, tapi juga ada flora lainnya kayak pandan. Terus apa lagi tadi? Ada ketapang, pohon ketapang, terus pohon waru juga ada, dan banyak lagi flora lainnya yang juga ditanam di sekitar kawasan konservasi mangrove ini. Baik teman-teman, dari kegiatan ini dapat kita pahami bersama bahwa peran hutan mangrove ini menjadi sangat penting tentunya bagi keseimbangan lingkungan kita bersama. Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling menjaga dan melestarikannya. Karena menjaga mangrove berarti menjaga masa depan lingkungan kita. Jadi kalau kameranya goyang-goyang gimana bener ya. Wow. Ya, basah. Aduh. Aduh.